you looking for? It's me, Tioti. Sustai. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi saksi yang jujur dan tulus bukanlah suatu perkara yang mudah. Seorang saksi yang sejati membutuhkan kepercayaan diri yang kuat dan iman yang mendalam akan apa yang disaksikannya itu. Karena kerap kali orang bisa memutarbalikkan fakta atau menjadi saksi palsu karena dia tidak sungguh-sungguh tahu, bahkan tidak sama sekali, karena mungkin saja dia dibayar atas kejadian yang sebenarnya. Atau juga orang kemudian menjadi tidak jujur karena mendapat ancaman yang hebat. Diceritakan ada seorang bapak yang berprofesi sebagai seorang guru di suatu tempat yang sangat terpencil. Ia sangat ketakutan karena dia harus memberi kesaksian tentang pembunuhan terhadap istri dan ketiga anaknya. Karena ia dengan lantang menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di daerahnya. Dia benar-benar mengalami tekanan yang sangat hebat. Dengan mata kepalanya sendiri,
dia menyaksikan bagaimana istri dan ketiga anaknya dibantai. Walaupun dengan tekanan yang amat hebat, supaya ia menyangkal apa yang dia saksikan dengan matanya sendiri, dia dengan gagah perkasa memberikan suatu kesaksian tentang kejadian yang sebenarnya. Dia rela mati demi kesaksiannya itu. Dia adalah seorang yang luar biasa. Dia seorang guru yang sederhana dan tahu apa yang terjadi. Dia tahu apa artinya sebuah kejujuran dan keadilan. Hari ini dalam Injil, kita berjumpa dengan seorang tokoh yang sangat luar biasa, yang bahkan sudah tidak asing lagi bagi kita. Dialah Santo Yohanes Pembaptis. Kali ini yang ditonjolkan adalah kesaksiannya. Pertama-tama, dia ditampilkan sebagai yang diutus oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi saksi bagi terang, meskipun ia bukan terang itu sendiri. Kemudian, kepada orang-orang yang datang kepadanya, Yohanes menegaskan bahwa dirinya bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi, melainkan orang yang berseru-seru di padang gurun untuk menghimbau agar jalan bagi Tuhan harus diluruskan. Ia membaptis dengan air, tentu sekadar membantu orang mengungkapkan niatannya untuk hidup bersih, menyongsong Dia yang akan datang. Yohanes juga dengan tegas menyatakan dirinya tidak pantas melepaskan tali sendal Dia yang bakal datang. Ini berarti bahwa Yohanes merasa tidak patut menjalankan urusan yang menjadi hak Dia yang datang itu. Inti dari pewartaan Injil hari ini adalah kesaksian Yohanes Pembaptis akan siapa yang bakal datang, yakni sudah ada di tengah-tengah umat yang tidak mereka kenal. Dialah Yesus, Sang Terang Sejati. Yohanes memberi kesaksian bahwa terang itu akan bersinar, sehingga orang menjadi percaya dan memperoleh hidup yang kekal dari sumber terang itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Apa makna Injil hari ini bagi kita? Pertama, kita disadarkan oleh Santo Yohanes Pembaptis akan kehadiran Yesus, Sang Terang yang mengubah dan menerangi hidup kita. Tetapi itulah manusia yang jauh lebih menyukai kegelapan daripada terang. Hal sederhana bisa kita lihat bahwa banyak lampu di jalan yang rusak karena orang tidak mau perbuatan jahatnya diketahui banyak orang. Orang yang dianggap jujur dan tulus melakukan tugas pelayanannya di suatu tempat kerap disingkirkan agar kebobrokan di tempat itu tertutup rapat. Banyak orang yang bekerja sama dalam hal-hal yang tidak baik. Kedua, kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi saksi yang tulus dan jujur, pertama-tama yang dibutuhkan adalah kerendahan hati seperti Yohanes Pembaptis. Dia mengakui dirinya apa adanya. Dia tidak terpengaruh popularitas yang bisa diraihnya, karena semua orang menganggap dia sebagai seorang nabi. Dia menolak semua kenikmatan duniawi demi tercapainya apa yang mau diwartakan, yakni Kristus, Sang Terang Sejati. Kita pun diharapkan tidak terbuai oleh kenikmatan akan popularitas sesuatu, popularitas sesaat.
Tugas kita seperti Santo Yohanes Pembaptis ialah memberikan kesaksian tentang Sang Terang. Kita mesti bersatu dengan Dia. Di saat yang semakin dekat dengan datangnya Yesus Kristus Sang Terang, kita diajak untuk menjadi saksi bagi Kristus, Sang Terang yang hadir dalam hidup dan dalam diri kita masing-masing. Dengan itu, kita akan mampu memancarkan terang Kristus mulai dari dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitar kita. Marilah kita berdoa, semoga rahmat dan berkat Kristus senantiasa berlimpah atas kita sekalian. Semoga demikian.